Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, salah satu masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigon itu adalah persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, seperti ini. Jika misalnya ada sebuah kurva, ya, bilang saja atau sebut saja dia adalah kurva parabol. Nah, jika parabol ini memiliki garis singgung, nah kita akan kaitkan dengan turunan pertama. Nah, sebelumnya mungkin kita juga sudah pernah mendengar persamaan garis singgung, nah tapi tidak terkait dengan turunan, ya, hanya menggunakan rumus-rumus tertentu saja. Nah, tapi di sini kita akan kaitkan kurva dengan garis singgungnya sendiri menggunakan turunan pertama. Nah, anggap saja bahwa kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx, ya. Kurva Y sama dengan Fx. Maka jika kita mengambil sebuah garis singgung, artinya garis singgung kurva adalah sebuah garis lurus yang menyinggung kurva di sebuah atau di satu titik. Nah, sebut saja titiknya adalah titik X1, Y1. Nah, ini merupakan namanya, ini titik singgungnya. Jadi namanya, kalau dia menyinggung berarti sudah pasti dia hanya di satu titik. Nah, kalau menyinggung sudah pasti di satu titik. Nah, ini disebut garis singgung. Nah, ini garis singgung kurva di titik. Nah, bisa saya bilang misalnya titiknya adalah titik A. Nah, garis singgung kurva di titik A. Ingat, garis singgung itu adalah sebuah garis lurus yang menyinggung sebuah kurva. Jadi ini nanti akan bisa banyak sekali kemungkinan garis yang menyinggung kurva ini. Karena sebuah kurva ini pada hakikatnya adalah kumpulan titik yang tak terhingga banyaknya. Jadi jika kurva ini merupakan kumpulan titik yang tak terhingga, nah otomatis akan ada tak terhingga titik di sini. Nah, di mana tadi setiap titik itu ada garis singgung, ya. Berarti dari setiap kurva ini, di kurva ini akan bisa kita ciptakan tak hingga juga banyaknya garis singgung. Nah, tapi nanti akan dibahas adalah bukan semuanya, tapi hanya salah satu garis singgung di satu titik saja. Nah, kemudian ini sudah garis singgung, ya. Nah, ini ada namanya garis normal. Nah, apa garis normal ini? Garis normal adalah garis yang tegak lurus, nah, terhadap garis singgung. Nah, garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, jadi kalau misalnya ini garis singgung dan mereka melalui titik yang sama, ya. Nah, dan mereka melalui titik yang sama di sini. Nah, berarti garis normalnya itu adalah, nah ini, ya. Oke. Nah, ini garis normal. Nah, lalu apa kaitan tadi garis singgung dengan turunan pertama? Nah, jika tadi kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx, maka gradien, nah tentu, ya, karena
setiap garis singgung itu lagi kembali dia punya yang namanya gradien. Nah, ini materi waktu SMP. Nah, di SMP atau MTS ini sudah dipelajari bahwa persamaan garis lurus itu bisa kita cari dengan menggunakan gradien ya. Nah, maka gradien dari kurva ini, nah, tadi kurvanya adalah y sama dengan fx ya. Maka gradien atau kita lambangkan dengan M ya, atau si M ini sama dengan turunan pertama dari kurvanya. Nah, jadi jika kita menurunkan rumus ataupun kurva ini, fungsinya kita turunkan satu kali, artinya turunan pertama, maka itu akan merupakan dia akan menjadi gradien dari garis singgungnya sendiri. Nah, itu menjadi gradien garis singgungnya sendiri ya. Makanya gradien itu adalah turunan pertama dari kurva itu sendiri. Nah, dimana kita tahu bahwa rumus persamaan garis lurus adalah, saya misalkan gini, persamaan garis lurus. Nah, tadi misalnya di titik A yaitu X1 Y1 ya. Di titik A atau X1 Y1 dengan gradien M itu adalah, nah ini sama seperti rumus yang waktu pernah kita jumpai di SMP. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, jadi ini adalah rumus persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dengan gradien M. Jadi kita hanya dapat modal itu satu titik dan satu gradien gitu. Nah, yaitu titik singgung, ini titik singgung dan sebuah gradien. Nah, jadi nanti kita tinggal substitusi gradien, kita substitusi si titik singgung, nah dapat persamaan garis lurusnya. Nah, jadi sebenarnya rumus persamaan garis singgung ataupun garis normal ini sebenarnya sama, hanya saja nanti mereka berbeda di gradien saja. Nah, hanya berbeda di gradien karena titiknya juga sama di sini. Nah, tentu X1 Y1 kan sama. Ya, jadi perbedaan hanya di gradien karena nanti tentu gradien sebuah garis berbeda dengan gradien garis yang tegak lurus dengannya. Nah, jadi itu hubungannya dengan persamaan garis lurus ya, tentunya khususnya dengan gradien. Oke, langsung saja saya ambil contoh. Pertama, diketahui persamaan kurva Y sama dengan fx sama dengan sin 2x. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva di X sama dengan V per 3. Oke. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva di titik X sama dengan V per 3. Nah, jadi seperti yang tadi, untuk mendapatkan gradien ini kita cukup menurunkan kurvanya satu kali ya, berarti turunan pertama dari kurva. Ya, berarti M sama dengan Y aksen atau turunan pertama dari kurvanya sendiri. Nah, berarti turunan dari sin 2x ini sama dengan, nah,
Berarti seperti yang di video sebelumnya, cara menurunkannya sangat mudah. Nah, tinggal kita turunkan saja. Turunan dari sin itu adalah cos. Nah, sudutnya adalah 2x ya, berarti cos 2x. Kemudian kita kalikan dengan turunan dalam. Artinya turunan sudut. Nah, turunan sudut ya. Berarti 2x itu turunannya adalah 2. Berarti di akson sama dengan cos 2x kali 2 atau 2 dikali cos 2x. Nah, dia bilang di titik x sama dengan V per 3. Nah, berarti gradiennya sama dengan, berarti kita tinggal substitusi saja x yang ini dengan V per 3. Nah, 2 kali V per 3 ini dikali 2. Nah, V per 3 berarti 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat ya. Berarti M nya sama dengan cos 2 kali 60 derajat dikali 2. M sama dengan cos 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat kali 2. Nah, ini M sama dengan, berarti kita tinggal cari nilai cos 120. Nah, itu berarti sama dengan minus setengah ya. Minus setengah dikali 2. Nah, jadi kalau lupa rumusnya bisa dipelajari lagi di materi kelas 11 cara mencari, atau di materi kelas 10 juga cos 120 ya. Nah, kita kaitkan dia, ini kan 120 di kuadran kedua, otomatis cos akan bernilai negatif. Nah, jadi tinggal kita kurangkan aja, karena kuadran kedua itu adalah 180 kurang alfa. Berarti 180 kita kurangkan ke 120 itu jadi 60. Berarti sama dengan cos 60 ya, sama dengan setengah. Tapi kita tambah, kita buat minus karena tadi 120 itu berada di kuadran kedua, makanya nilainya negatif. Nah, negatif setengah kali 2. Maka M sama dengan negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 1. Nah, jadi gradien kurva ini, kurva trigonometri ini di titik X sama dengan V per 3 itu sama dengan minus 1 ya. Oke, nah sekarang masuk ke contoh kedua. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva fx sama dengan secant x tambah tangent x di titik yang berabsis V per 4. Oke. Nah, jadi kita akan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva fx sama dengan secant x tambah tangent x di titik yang berabsis V per 4. Nah, jadi yang berabsis ya, berarti absis. Nah, absis itu kita tahu bahwa absis itu adalah nilai x atau sumbu x. Berarti sebenarnya sama saja dengan soal ini, cuma bahasanya dia buat berbeda. Kurva di x sama dengan V per 3, berarti ini, nah ini juga merupakan absis ya. Nah, berarti ini bisa kita terjemahkan di titik. Nah, ini jadi kita ganti jadi di titik x sama dengan V per 4. Oke. Tentu untuk mendapatkan garis singgung dan garis normal, berarti kita harus mencari terlebih dahulu yang disebut dengan gradiennya ya. Nah, kita cari dulu gradien. Nah, tapi sebelumnya kita cari titiknya dulu ya.
Nah, kita cari titiknya dulu. Di sini karena tentu untuk mencari tadi persamaan garis singgung ataupun garis lurus tadi di titik A X1 Y1 dengan gradien M, itu rumusnya kan adalah ini ya, Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Jadi ada dua yang harus kita cari, yaitu gradien atau si M dan Y1. Nah, jadi ini masih nilai X yang kita peroleh. Nah, jadi masih nilai X, berarti kita butuh satu nilai lagi, yaitu nilai Y. Nah, nilai Y ya, kita cari dulu. Nah, Y sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan Fx. Jadi dengan X sama dengan V per 4 ya, dengan X sama dengan V per 4. Jadi kita akan masukkan kemari, berarti Y sama dengan F V per 4 sama dengan sekan. Nah, ini rumusnya kan, Fx sama dengan sekan X tambah tangen X, berarti sekan V per 4 tambah tangen V per 4 sama dengan sekan, berarti V per 4 itu sama dengan 45 derajat ya, 180 dibagi 4 tambah tan 45 derajat. Nah, sekan 45. Nah, sekan 45 itu bisa dibilang sekan X itu kan sama dengan 1 per cos X ya. Sekan sama dengan 1 per cos X, berarti kalau sekan 45 berarti 1 per kosinus 45. 1 per, nah cos 45 sama dengan setengah kali akar 2. Nah, 1 per 1/2 akar 2 berarti sama dengan 1 per, ini kan setengah akar 2 sama dengan ini ya, 1 kali akar 2 berarti akar 2 per 2. Jadi 1 kali, nah ini kita ubah jadi kali, berarti ini terbalik, 2 per akar 2. Nah, 2 per akar 2, 1 kali 2 per akar 2. Jadi agar lebih gampang, berarti kita coba rasionalkan ya. Akar 2 sama dengan 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar. Nah, ini kita coret, berarti hasilnya sama dengan akar 2. Nah, jadi sekan 45 derajat sama dengan akar 2. Nah, ini saya hapus dulu. Berarti kita sudah dapat nilainya. Oke. Nah, ini akar 2 tambah, nah kalau tangen 45 jelas itu sama dengan 1. Nah, jadi titik singgungnya di sini nanti yang kita peroleh itu adalah nih. Nah, titik singgungnya adalah tadi X, Y absis. Nah, tadi X-nya adalah V per 4, koma. Nah, ini Y-nya ya. Nah, ini akar 2 plus 1. Jadi inilah nanti yang kita buat sebagai X1 dan Y1. Nah, jadi seperti yang tadi, konsepnya pokoknya biar tidak membingungkan, ingat saja. Nah, inilah dia. Kan yang diberikan soal itu adalah si X1 ya. Sementara Y1-nya belum diketahui. Tapi tidak semua soal seperti ini, bisa jadi langsung saja titiknya diberikan X1 Y1. Nah, atau hanya satu saja, yaitu X1 saja ya. Nah, jadi hanya X1, jadi substitusi dulu dia ke dalam kurvanya. Jadi X1 ini masuk dulu ke dalam kurva untuk mendapatkan Y1. Nah, kemudian sudah dapat, maka proses berikutnya adalah kita menentukan gradien. Nah, kita akan menentukan gradien garis singgung dan menentukan gradien garis normal terlebih dahulu. Nah, jadi prosesnya tadi tentukan titiknya dulu, kemudian kita akan mencari gradien ya. Kita akan mencari gradien di sini. Nah, yang pertama adalah gradien si garis singgung.
Oke, gradien garis singgung berarti M sama dengan, nah ini saya anggap garis singgung, berarti saya buat aja M1 karena nanti akan ada dua, garis singgung dan garis normal ya. Garis singgung berarti M1 turunan pertama dari kurva. Berarti kita akan turunkan kurvanya ini 1 kali. Nah, turunannya itu adalah turunan dari sekan X itu adalah sekan X kali tangen X ditambah, nah turunan dari tangen X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, sekan X tangen X tambah sekan kuadrat X. Nah, tadi titiknya atau di contoh pertama tadi sudah diberikan, jadi tinggal kita masukkan aja nilai X ke dalam turunannya. Ya, jadi ini tadi nilai X-nya sama dengan V per 4. Jadi tinggal kita masukkan saja kemari. Berarti sekan V per 4 tangen V per 4 ditambah sekan kuadrat V per 4. Nah, tadi di sini V per 4 itu sama dengan 45 derajat. Nah, di mana sekan 45 sama dengan akar 2 ya. Berarti di sini sekan 45 berarti akar 2 kali tangen 45 kali 1 ditambah sekan kuadrat V per 4 ini sama dengan sekan V per 4 dikuadratkan. Jadi sekan V per 4 itu tadi sama dengan akar 2. Jadi akar 2 kita kuadratkan. Berarti menjadi akar 2 kali 1 tetap akar 2 ditambah akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, jadi akar 2 tambah 2 atau sama juga dengan 2 ditambah akar 2. Nah, jadi ini untuk gradien garis singgung. Nah, lalu bagaimana dengan gradien garis normal? Nah, ini saya coba ingatkan kembali. Jika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya itu adalah, anggaplah bahwa garis normal ini memiliki gradien M2. Jadi jika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka jika kedua gradien kita kalikan itu sama dengan min 1 ya, sama dengan min 1. Berarti tadi M1 kita anggap sebagai gradien garis lurus, M2 sebagai gradien garis normal. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M1 tadi sama dengan 2 tambah akar 2 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, M2 berarti sama dengan min 1 per 2 tambah akar 2. Nah, min 1. Atau ini kalau mau kita rasionalkan juga bisa. Ya, M2 ini berarti min 1 per 2 tambah akar 2 nih kita kalikan dengan, berarti 2 kurang akar 2 per 2 kurang akar 2 sama dengan, nah, min 1 kali 2 akar 2 berarti buka kurung 2 kurang akar 2 per, jadi ini kita kalikan. Nah, 2 tambah akar 2 kali 2 kurang akar 2 berarti 2 kali 2 4. Positif kali negatif, negatif ini menggunakan selisih kuadrat ya, berarti langsung aja ujung ke ujung. 2 kali 2 4, positif kali negatif, negatif, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, sama dengan min, nah ini kan 1 kali, ini kita buat aja 1 kali 2 kurang akar 2, jadi min 1 per 4 kurang 2, 2 kali 2 dikurang akar 2. Nah, ini untuk gradien garis normal. Nah, jadi kita udah dapat bahannya semua, gradiennya sudah dapat, M1 sudah dapat, gradien garis singgung sudah, garis normal juga sudah, dan titik singgung juga sudah dapat. Jadi tinggal menentukan persamaan garis singgung ya. Ini tadi gradien. Nah, kita sekarang sekarang kita ke persamaan. Jadi yang pertama itu adalah persamaan garis singgung. Nah, tadi
dia titiknya adalah V per 4, koma, nah ini tadi titiknya, V per 4, koma, akar 2 tambah 1. Akar 2 tambah 1. Nah, untuk gradiennya sendiri atau M1-nya tadi adalah 2 tambah akar 2. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, jadi ini tadi sebagai X1, ini Y1 ya. Jadi tinggal kita masukkan Y dikurang, nah, buka kurung, akar 2 tambah 1 sama dengan ini M, berarti tadi M-nya 2 tambah akar 2 kali X dikurang, nah X1-nya adalah V per 4. Nah, atau Y sama dengan 2 tambah akar 2 kali X kurang V per 4. Nah, ini kita pindahkan ke kanan, tambah akar 2 tambah 1. Oke, nah inilah persamaan garis singgung ya dari kurva itu. Sementara persamaan garis normal berarti tadi ya titiknya tetap sama. Nah, titiknya itu di V per 4, koma, akar 2 plus 1. Sementara untuk gradien si garis normal tadi sama dengan min setengah kali 2 dikurang akar 2. Nah, jadi atau sebenarnya bisa kita modifikasi ya. Jadi minusnya itu kita masukkan ke dalam jadi agar kelihatan lebih rapi. Nah, ini kita buat seperti ini. Setengah kali, jadi minusnya kita masukkan, jadi di sini minus 2, kemudian minus kali minus tambah akar 2, atau setengah kali akar 2 kurang 2. Nih kita tukar posisi ya. Nah, ini juga berarti setengah kali akar 2 dikurang 2. Nah, berarti langsung saja Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, Y kurang, nah Y1 berarti akar 2 tambah 1 sama dengan setengah kali akar 2 kurang 2 X dikurang V per 4. Atau Y sama dengan setengah kali akar 2 dikurang 2 kali X V per 4. Nah, ditambah, nah ini kita pindahkan ke kanan, akar 2 tambah 1. Nah, inilah tadi persamaan garis singgung. Nah, ini tadi. Dan ini merupakan persamaan garis normal dengan di kurva sekant X tambah tangen X di titik yang berabsis V per 4 ya. Oke, mungkin cukup sekian materi ataupun pembahasan ataupun penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.